Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut ya. Tapi sekarang beda landing page. Ini berbeda dengan landing page sebelumnya. Jadi saya tuh nemu landing page madu untuk lambung ya. Nah, tapi di sini lemot banget landing page-nya karena banyak testimoni. Jujur aja dari tadi sekitar 5 menit loading terus. Nah, tapi bagus banget. Mulai dari testimoninya banyak banget dan rata-rata adalah video. Dan di sini mulai meyakinkan melalui benefit yang udah dirasain sama orang-orang yang udah pernah beli. Nah, kita langsung aja ya ke kolom chatnya aja ya biar cepet. Kita langsung aja ke kolom chat. Jadi saya beli yang paket silver ceritanya. Kita klik aja di sini. Di sini saya mau belajar dari OCS. Madu dari siapa ya tadi itu namanya? Madu dari Aceh kalau nggak salah ya. Nah, ini udah terhubung nih. Langsung aja ya. Nah, karena saya di sini sebelumnya udah pernah ngechat, jadi saya hapus aja. Dan di sini langsung dibalas ya teman-teman. Responnya fast banget tuh. Saya kan baru ngechat jam 23.07 dibalas jam 23.08. Nah, awal chatannya itu, "Halo admin, saya mau pesan pakai silver madu Jasmak. Gimana caranya?" Jadi dia tuh kayak ngedirect gimana sih cara pesan madu yang kemasan silver. Kemudian Doni pun sebagai CS menjawab sesuai dengan apa yang kita tanyakan gitu. Kata Doni, untuk melakukan pemesanan cukup mengirim nama, alamat lengkap, dan metode pembayaran COD. Kita tanya harga dulu aja ya. Kita mulai dari harganya berapa. Responnya bener-bener cepat banget teman-teman. Kurang dari sekitar 1 menit langsung respon. Dia tadi kan bilang diketik sebisanya saja, apabila kesulitan bisa langsung telepon saya atau difotokan KTP-nya saja. Atau CS-nya gitu. Kita tunggu aja teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ya kata CS-nya, kalau kesulitan bisa langsung telepon atau difotokan KTP-nya saja. Kalau menurut aku sih ini tuh terlalu bikin si customernya malas jadinya tuh. Karena kan rata-rata kalau menurut Kak Chandra juga kan harusnya CS itu membimbing customer dengan baik, misalnya mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa pemesanan, jadi pertanyaannya harganya berapa, mau pilih yang warna apa, jadi seperti itu. Jadi kita bisa langsung pesen tanpa harus memikirkan ulang. Nah, kemudian saya nanya harga, dikasih foto nih. Nah, di sini emang bener sih. Mulai dari kemasan udah cukup bagus banget ya. Ada paket silver tuh, dia menggunakan harga coret, tapi kita nggak tahu nih diskonnya berapa persen. Kemudian ada paket gold, paket platinum. Kita kecoh ya. Tadi kan kata dia kesulitan ya, sebisanya saja. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Tadi maaf Kak, tadi ada sedikit error. Kan dia bilang paket silver. Terus saya bilang kalau belum punya KTP gimana.
kita tanya pertanyaan yang benar-benar kita itu belum diedukasi gitu ya. Kita lihat ya. Tidak perlu menggunakan KTP, Kak. Tapi si CS-nya bilang di sini kalau kesulitan bilang KTP. Hanya tuliskan saja nama dan alamat lengkapnya. Oh, dia bilang kayak gitu ya. Kita mulai tanya-tanya ya tentang produknya. Oh, di sini dia punya teknik yang bagus nih. Jadi dia mulai kayak ngedirect si customernya supaya cepet-cepet beli sekarang gitu tanpa harus menggunakan KTP. Jadi ilmunya seperti itu. Kita tanya lagi harga di toko sebelah kok lebih murah ya? Kok lebih murah? Kita pakai emot aja ya biar nggak terlalu serius. Toko mana, Kak? Kami distributor utamanya loh. Tuh dia udah mulai meyakinkan nih, keren banget kan tuh. Kita tanya lagi ya. Kita tanya tentang produk ya, benefitnya buat saya. Toko mana, Kak? Benefit keuntungannya buat saya apa ya? Keuntungan produk, atau kita bisa tanya keunggulannya ya teman-teman. Keunggulan produknya apa? Gak apa-apa deh, tipe dikit. Kita tanya juga apakah ada efek sampingnya. Apakah ada? Saya tanya toko mana. Wah, dia malah nanya balik nih teman-teman. Kalau kayak gini, kalau menurut aku sih ya, customer bakalan tinggalin sih, tapi kita sabar aja ya. Toko madu, saya lupa namanya. Kita pura-pura saya lupa namanya. Apa yang kita tanya, apa yang membuat produk kita tanya ulang. Keunggulannya apa, Mas? Kita tanya ulang ya. Kita tanya lagi, cocok gak untuk nenek saya yang usianya di atas 50 tahun. Khawatirnya ada efek samping. Khawatir ada efek samping. Wah, teman-teman, dia langsung pending ya. Kayaknya dia gak niat. Bukan gak niat sih ya. Kita tunggu aja karena dia saya yakin banget pasti ngerespon ulang. Karena wajar aja ya, sekarang ini kan jam 11:30 malam nih teman-teman. Kita lihat, kita pasti belajar kok dari CS ini.
dia lagi ngetik. Tunggu ya teman. Kalau dilihat-lihat emang beneran bagus sih. Tapi di sini juga nggak ada kemasan berapa milinya ya. Cuman dia nyantumin 1 botol madu J-Smoke. Dia bilang bahan-bahannya 100% herbal, alami, jadi aman dikonsumsi segala usia tanpa efek samping. Dan juga sudah terdapat di PPT, sudah terjamin kualitasnya. Dia mulai kayak ngeluarin value-value dari sebuah produknya tuh seperti ini gitu. Tanpa ada efek samping. Jadi ketika saya nanya, cocok gak sih sama nenek saya udah tua? Ternyata dia bilang semua usia bisa gitu minum madu ini. Saya juga mau nanya lagi nih, penasaran juga ya. uh, uh, oh gitu. Untuk yang paket silver, untuk untuk yang pakai silver itu berapa mili ya? Itu berapa mili botolnya? Karena saya masih belum paham. Kita tanya-tanya lagi aja tuh. Karena di sini memang nggak nyantumin mili-milinya. Karena kan di sini ceritanya saya masih bingung ya membaca. Udah lumayan bagus. Nanti saya juga mau nanya, ada gratis ongkir gak gitu? Apakah harganya udah gratis ongkir apa enggak gitu? Kita tunggu aja, dia masih online dan dia langsung read ya. Kalau lihat dari segi respon lumayan cepat ya. Jadi kita belajar dari segi responding, kemudian dari segi pengenalan value. Tapi di sini belum kelihatan ya. Tapi kalau harga coret udah ada tuh. Tapi melalui gambar dia udah ngasih value. Coba nanti kita tanya. Semua sama 280 gram per botol. Untuk paket hanya beda jumlah botolnya saja. Dan untuk dia di sini agak sedikit tipe. Kan udah malam kali ya. Untuk produk dan khasiatnya sama. Harga coba ya, saya masih belum paham tentang manfaatnya secara tentang produk. Saya masih belum paham tentang manfaat produknya. Apakah ada video ya? Tapi kasihan ya. Apa ya? Ya udah deh, kita ganti aja. Karena kalau video itu jebakan sih sebenarnya. Coba gak apa deh. Saya masih kita scroll ke atas dulu. Madu J-Smoke ya namanya teman-teman. Kenapa namanya paket silver ya? Bingung. Oh iya, kita jebak aja kan teman-teman. Kita kan lihat nih foto deskripsinya di sini adanya paket silver 1, kalau paket gold 3. Nah, sedangkan kalau 2 itu paket apa gitu. Kalau beli 2 botol itu paket apa? Nah, jadi jebakannya. Atau satuan gitu. Atau satuan.
OCS-nya bener-bener berjuang survive ya buat ngelawan si calon customer yang cerewet ini, yang penasaran banget. Tapi sebenarnya yang banyak nanya lebih ke saya gitu ya. Kalau di pelajaran Kak Chandra itu kan harusnya yang lebih nge-guide itu adalah seorang OCS-nya. Jadi yang ngebimbing tentang produknya tuh si OCS-nya, bukan kita yang nanya. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, balance. Tapi yang saya suka tuh dia kenalin value, kemudian meyakinkannya tuh lumayan gitu. Satuan Kak, silver kali 2. Nah kita jebak ya itu. Oh gitu. Nah, tadi kan kalau satuan kita lihat ada harga coretnya. Kalau beli yaudah kita tanya, itu harga udah termasuk ongkir kan? Nah kita jebak lagi teman-teman. Kita tunggu ya. Sebenarnya dia masih online, mungkin sambil ngelayanin yang lain juga. Tapi beneran loh, ini jam 11:30 malam tuh. Kita tunggu aja. Kita off sampai jam 11:30. Masih belum respon, kita tunggu. Dan mulai di-read lagi. Oh gitu. Dia mengalihkan kalau pengen gratis ongkir itu kita harus pesan 2 botol. Bagus banget ya tekniknya. Lebih dari 1 botol maksud saya tuh. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya sama aja sih. Tujuannya kalau kita terusnya beli 2 botol tuh include ongkir. Bagus banget tekniknya. Bisa COD gak? Bisa COD atau hanya transfer? Bisa COD gak mas? Ada sistem COD gak mas? Kita tanya ya. Pembayarannya bisa lewat apa aja nih? Pembayarannya kemana? Oh tadi kan dia bilang kalau mau beli harus kasih nama, alamat lengkap, dan metode. Mulai kebingungan teman-teman. Oh, metode pembayaran bisa COD katanya. Kira kami proses. Kira-kira berapa hari? Kira-kira aman gak ya? Kalau aman gak ya produknya kalau dikirim? Takutnya pecah. Ini kan kita nggak tahu ya botolnya botol apa. Aman gak produknya kalau dikirim? Gini aja kali ya. Ada garansinya kan? Dan berapa lama? Bisa menggunakan metode saja. Tuh dia katanya bisa menggunakan metode COD biar nggak ragu, sama kayak kemarin.
kita review lagi ke atas ya. Karena masih penasaran saya sebenarnya. Apalagi ya? Kalau kirim ke Papua estimasi 7 hari, wah lama juga ya. Tapi emang jauh sih, lama. Kalau ke Bogor, kayaknya dia ngira saya orang Papua. Kalau ke Bogor berapa hari kira-kira? Nanti di akhirnya saya mau nanya jebakan lagi, itu buat penutup. Kita masih nanya ya, kita masih menunggu. Tapi ini jam 11.30. Tunggu aja. Pengiriman ke Bogor 1-2 hari Kak. Coba ya, kalau saya nanya gini, apa respon dia nih? Oke, saya mau order 2 deh. Tapi tanya istri dulu, ceritanya udah nikah. Nanti kita lihat responnya ya. Ini buat penutupan aja. Oh gitu. Dia hanya jawab silakan Kak. Harusnya sih kalau menurut saya pribadi ya, sebagai OCS itu kita itu harus persuasif gitu, mengajak supaya si calon customer ini bisa langsung segera beli gitu. Walaupun si calon customer ini nanya ke istrinya dulu. Jadi sifatnya itu kayak sekarang harus beli, jangan sampai besok atau menunda-nunda. Atau ibaratnya now or never, atau nggak pernah beli. Jadi dia kayaknya udah mulai lelah juga ya. Silahkan Kak. Yaudah, mungkin segini aja ya video tentang belajar dari online shop. Jadi yang pertama saya belajar bahwa yang paling penting itu adalah sebuah value dari produknya, yaitu bisa berupa gambar, bisa berupa harga coret. Tapi ini sebelumnya saya belum nanya benefitnya ya, karena saya juga belum baca. Tapi yang saya tangkap sih buat lambung. Dan di sini kekurangannya juga ada juga ya, selain kelebihannya. Kelebihan saya suka cuman dari segi menjelaskan value produknya atau meyakinkan si calon customernya ya teman-teman. Dan di sini kekurangannya yang pertama, dia juga tipe dan sedikit offline online, keluar masuk WA-nya. Dan di sini dia juga nggak terlalu persuasif atau nggak terlalu memaksa. Jadi sifat si OCS ini sifatnya tuh lebih ke nggak memaksa ya, bener nggak memaksa. Jadi nggak terlalu bikin si customer pengen beli gitu. Jadi si customer kalau posisinya seperti ini, otomatis si customer juga udah lupa. Si calon customer ini otomatis kalau pas saya akhiri dengan kayak gini, oke saya mau order 2 deh, tapi tanya istri dulu, otomatis si calon customer ini pasti akan lupa sama si madu ini. Jadi ya udahlah, kita belinya di toko sebelah aja. Jadi dia nggak berusaha, si OJS ini nggak berusaha meyakinkan si calon customer supaya beli sekarang. Nah mungkin itu aja sih, terima kasih ya. Banyak banget pelajaran yang bisa saya ambil juga. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.